diinformasikan melalui situs OJK mengatakan bahwa PT Trust Teknologi Finansial telah berubah menjadi Danaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang makin panas 97 pinjol ajukan banding ke KPPU. Hanya tersisa 95 pinjol aja per April ini. Apa saja itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya sebelumnya mau bahas dulu ya, ada seorang teman di TikTok saya mengirimkan bahwa diancam DC-nya mau ditempelin wajahnya di setiap jalan, yang mana kalau tidak mau membayarkan per hari ini juga. Nah seperti ini teman-temannya, dibuatkan poster di jalan-jalan, di ganggang, di sekitaran tempat tinggal orang yang galbay. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan, sebar data seperti ini sama juga dengan lunas. Jangan takut kalau udah model seperti ini, misalnya kayak ada 5 pinjol, terus kalian nggak tahu dari pinjol mana, langsung aja foto di mana tempat kalian temukan poster-poster kalian, kemudian kirim kepada OJK, sampaikan saya ada galbay di aplikasi A, B, C, D, E, F, G. Saya tidak tahu dari mana, tapi mempermalukan saya di tempat umum. Untuk itu saya sampaikan saya tidak akan bayar sama sekali karena mereka menagih tidak menyebutkan nama aplikasi, mereka mempermalukan saya, mereka membuat keonaran, tidak menagih kepada si pengutang. Sampaikan seperti itu. Jadi jangan takut ya teman-teman ya. Semakin kalian menutup diri kalian, semakin kalian ketakutan dengan ancaman seperti ini, semakin kalian di lock, kalian jadi targetnya mereka. Jangan mau seperti itu, karena kalau DC tidak dilawan, semakin mereka akan menjadi-jadi. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang ketakutan juga nih, ditolak habis-habisan dari aplikasi Traveloka, yang mana dia sama sekali tidak punya tagihannya, sama sekali tidak pernah menggunakan Traveloka tersebut. Akhirnya ada mantan dari CS-nya Traveloka memberikan tips agar dia tidak membayarkan utang. Seperti ini informasinya, tolongin aku lagi diteror 6 nomor dengan tuduhan Traveloka pay later, gue menunggak selama 6 tahun. Gue disuruh bayar 5,9 juta padahal saya tidak pernah melakukan transaksi apapun di Traveloka. Nah, disebutkan bahwa dia dikejar-kejar terus-terusan dan transaksinya pun sama sekali tidak pernah dia gunakan ataupun dia lakukan, bahkan mungkin install aplikasinya juga tidak ada. Kemudian ada mantan CS dari Traveloka mengatakan, "Kak, telepon call center Traveloka. Mereka bisa cari akun dengan nama kamu. Siapa tahu ada yang pakai email orang akunmu. Nanti mereka dari CS bisa cek transaksinya. Aku dulu mantan CS Traveloka soalnya." Nah, kalian bisa lakukan seperti ini. Jangan dibiarkan, karena kalau kalian membiarkan berarti Traveloka akan mengatakan bahwa itu tagihan kalian. Nah, kalau kalian pun melaporkannya, jangan lupa sertakan dengan bukti-bukti dan pengancaman dari DC Travelokanya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang punya pengalaman di Traveloka, ikuti tips dari mantan CS-nya ini. Dan ini tidak terjadi hanya di Traveloka, di semua pinjol legal terkena ya. Jadi jangan pernah bayarkan yang memang tidak pernah kalian pinjam, apalagi uangnya tidak pernah masuk ke dalam rekening kalian. Dan lakukan konfirmasi kalau pinjolnya ataupun CS-nya tidak menggubris kalian, abaikan. Sampaikan, saya sudah laporkan, ini bentuk rekening saya, tidak ada data saya serahkan kepada kalian, tapi tagihan muncul, saya sampaikan kalian sudah menggunakan data saya dan siap-siap saya akan laporkan kalian ke OJK dan Satgas pasti. Sampaikan seperti itu, jangan menyerah, karena kalau kalian membiarkan next ke depan, bukan hanya satu pinjol yang menggunakan data kalian, pinjol-pinjol yang lain akan sukarela menggunakan data kalian karena dianggap kalian lemah. Gitu ya. Dan informasi terbaru, jadi sekitar 97 pinjol saat ini sedang mengajukan banding ke KPPU yang dikepalai oleh AFPI. Di sini diinformasikan AFPI sangat kecewa dengan putusan KPPU, sekalipun OJK menerimanya,
menurut dari AFPI, semua ini terjadi karena arahan dari OJK. Nah, disebutkan bahwa AFPI akan ajukan banding atas putusan KPPU terkait batas bunga pinjol. Ketua Umum AFPI menegaskan bahwa kebijakan batas maksimum manfaat ekonomi yang dipersoalkan itu merupakan arahan dari OJK pada saat itu. Menurutnya, kebijakan bertujuan melindungi konsumen dari praktik pinjaman ilegal yang kerap menggunakan bunga sangat tinggi. Kami sangat kecewa dengan putusan KPPU itu karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan OJK untuk melindungi konsumen yang memasang bunga sangat tinggi. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU. Kami masih terus berkoordinasi dengan seluruh platform terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Pada dasarnya, langkah banding adalah hak setiap anggota. Namun kami bisa sampaikan bahwa seluruh anggota tidak menerima putusan tersebut sebab batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk melindungi konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan. Nah, sepertinya panas ini ya saat ini antara OJK dan AFPI sedang serang-serangan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi 97 pinjol itu sekarang sudah berubah, hanya sekitar 95 pinjol saja yang per April ini resmi beredar dan itulah yang legal. Di luar dari ini semuanya ilegal. Daftar perusahaan yang telah terverifikasi dan diawasi langsung oleh OJK per April. Yang pertama, Danama, Samarta Dompet Kilat Bus, Toko Modal, Modalku, KTH Kilat Kredit Pintar, Mau Cash, Finmas, Klik A2C, Akseleran Amanah, Pinjaman Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, SK Kapital Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo Pinjamin, Dana Kredi, OVO Finansial, Pinjam Modal Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa ID, Dana Merdeka Isi Cash, Pinjam Yukfin Plus, Uangmi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, Krediwan Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat Solusiku Cairin Danaku, Klik Kami, Duha Syariah, Infoila Sanders, Dana Bagus Uku, Kredito Ada Pundi, Lentera Dana Nusantara, Modal Nasional Komunal Aristok ID, Avantigra Dana, Dana Cita, Pijar, Ivoji, Indofan, Aigro, Danai, Dumi Lahan Sikam Kaswa, Kredit Fast, Kredit Oke, Aktivaku, Danain, Indosaku, Edufan Gandeng Tangan, Papitupi Syariah, Bantu Saku, Dana Bijak, Ada Modal, Sama Kita Kawan Cicil, Klik Cair, Etis Samir, Uatas, Asetku, dan Fin. Pastikan melalui situs OJK mengatakan bahwa PT Trust Teknologi Finansial telah berubah menjadi Danaku. Trust IQ teman-teman ya, menjadi Danaku, danaku.id. Kemudian Inovasi Terdepan Nusantara atau 360 Kredi berubah menjadi Krediwan. PT IKI Karunia Indonesia atau IKI Modal berubah menjadi Pijar. Kemudian Pindar Berbagi Bersama atau Dana Rupiah menjadi Dana Kredi. Nah, itulah pinjol-pinjol legal yang berubah nama. Jadi kalau kalian lihat pinjol kalian ini legal atau ilegal ya, kalian lihat saja daftarnya di OJK, di luar dari itu ilegal. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari 97 pinjol, itu ada sekitar 3-4 pinjol yang resmi mengembalikan izin ya kepada OJK. Itu mulai dari akhir 2025 kemarin sampai di awal 2026. Yang pertama itu ada Crowdy, yaitu anaknya dari Jitras, kemudian Pinjam Modal, Dana Kini, dan Mau Cash yang resmi sudah mengembalikan izin kepada OJK, yang mana kalaupun seandainya didenda mereka tetap harus membayarkan karena kejadian tersebut terjadi tahun 2023 sampai 2025 awal. Nah, ini buat teman-teman semuanya, kalau seandainya punya galbay di antara tahun-tahun tersebut gak usah dibayarkan dulu. Kita lihat sekarang kan proses sedang bergulir. Sekalipun denda tersebut harus dikembalikan kepada kas negara, kita akan lihat apakah pinjolnya masih mencatat uang tersebut di data kita atau emang sudah dihapus bukukan. Kita akan lihat prosesnya. Jangan buru-buru membayar karena kasus ini sedang bergulir, sedang tarik maju, artinya belum mencapai titik final. Kalaupun final nanti, jangan juga buru-buru membayarkan. Karena apa?
pinjol, sekalipun kalian buru-buru membayarkannya, hutang tersebut tidak akan pernah lunas kecuali kalian mendapatkan namanya bayaran pokok, terus uangnya ada, bukan dari gali lubang tutup lubang, baru bisa kalian selesaikan. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, sehat lagi, dan kuat terus menjalani hari-hari kalian. Itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.